Permisi Kak, dari mana Kak? Dari Babakan. Bersama siapa? Bersama keluarga semua. Ya maksudnya namanya siapa? Oh, namanya Friska. Mbak Friska. Ya kesini ada semacam dorongan apa yang membuat Mbak kesini gitu? Gimana? Sebenarnya lihatnya di TikTok sih Pak. Oh, terus gitu. kayak bagus gitu lihat pakunya Gajah Mada. Terus habis itu bilang ke orang tua, ayo ke situ gitu. Ya udah terus, ternyata bagus ya. Bagus juga. Sejarahnya ada, kebudayaannya oke banget gitu Pak. He wants to know why we come here? Yeah, the reasons why you make come here, like Because you stopped? yeah. No, the main reason is for us it's a discovery of Indonesia. It's our first time in Indonesia and in Asia. So we put our hands in our interest in the hands of the guide, and he'll show us the best place. Thank you. Kami pertama kali di Indonesia, terus kemudian tertarik dengan kebudayaan di sini dan mau mencari explore tentang kebudayaan di Indonesia, makanya dia mau berkunjung ke sini. Dari mana Pak? Dari kota Probolinggo. Iya, Pak namanya siapa? Bapak Mulyadi. Dengan tujuan apa Pak kesini? Ini rekreasi Pak. Pak, apa yang membuat Bapak tertarik dengan Mojokerto ini Pak? Nah, karena Mojokerto ini merupakan kota sejarah, kota tempat kerajaan di Pulau Jawa, pusatnya tempat kerajaan, termasuk kerajaan Mojopahit. Begitu Pak ya? Ya. Mungkin berapa hari, berapa jam kesini Pak kunjungannya? Hanya yang 1 hari ini saja Pak. 1 hari ini, nanti putar-putar ke seluruh Mojokerto gitu? Ya, rencananya begitu. Oke. Masih di Mojokerto, terutama masalah tempat-tempat kerajaan ini. Oh begitu Pak. Candi, gitu. Semacam uri-uri budaya gitu? Ya, ya. Oke, sejarah. Pak Mul, terima kasih. Oke, Iya. Ini Pendopo Agung ini pundi Pak? Pendopo Agung dengan ini kita urus langsung kali kiloan lah. Kali kilo tasik tebing ya? Nggih enten perempatan, makin jenengan belok kiri sekitar 200 meter kanan jalan. Oh, niku temu dusun apa Pak? Semerep Pulo dusun Lengo. Lengo? Ngelingo. Niku mantun-mantun kados suruhan ngoten nggih teng mriku biasane nggih. Sering niku. Sering nggih. Bentar sekedar malih wonten niku. Wonten malih. Biasanya rute ini itu kan hubungannya kalih biasanya gitu. Ini kuruan ala Jawa, yang kaping kalian itu ala Islam. Oh ngoten, kejawen kali Islam. Oh nggih. Itu mangke insyaallah tanggal 12 niki men. Oh, Suran malih. Oh nggih mboten suran malih nggih enten acara malih. Rutinan tiap tanggal Dosa Suron itu. Berarti saat niki sing kemarin 1 Suron ini acara nggih? Nggih niku kan Suron. Saking Kodam Kiambe. Oh ngoten. Nggih niki sifatnya apa nggih? Religius hubungannya kali niku lho Troloyo. Oh ngoten nggih. Berarti niki tasik 2 kiloan nggih? 2 kiloan mangke belok ada perempatan jenengan belok kiri. Kiri nggih. 200 meter. 200 meter. Namine Ngelengok nggih? Nggih. Nggih matur suwun Pak. Nggih sami-sami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Nah, kita kali ini mau melakukan penelusuran di wilayah tempatnya spiritual. Bertepatan dengan satu suro ya, kita melakukan penelusuran di wilayah-wilayah spiritual seperti yang kita kenal yang ada di Nusantara, yaitu tempat peninggalan Majapahit. Sahabat yang budiman, kita kali ini pertama kali melintas pada salah satu candi yang sangat spektakuler, yaitu Candi Tikus. Kenapa dinamakan Candi Tikus? Pada waktu itu ditemukan pada saat petani melakukan yaitu pembersihan tentang tikus. Nah, dan ternyata Candi Tikus ditemukan di dalam bumi ketika ada pembersihan tikus. Nah, dari awal itu dinamakan dengan Candi Tikus. Oke sahabat, yuk kita lakukan penelusuran. Banyak sekali satu rumah-rumah, nah, bernuansa ke Majapahitan seperti ini sahabat. Dan alhamdulillah penelusuran kita di pagi hari ini sahabat semuanya, semoga diberi suatu keberkahan, diberi satu keselamatan pada saat kita vlog di perjalanan. Oke sahabat, seperti era zaman dahulu, yaitu kita bertepatan ada di Kecamatan Trowulan. Wisata yang sangat hebat, banyak sekali peninggalan yang di sini. Nanti kita bisa melalui berbagai macam candi-candi peninggalan yang ada di wilayah Trowulan ini. Sahabat, kita mau ujung nanti ada bertujuan di suatu pendopo agung, pendopo tempatnya kumpulnya para bangsawan. Ya, diyakini di situ juga tempatnya berkumpul para bangsawan pada Majapahit waktu itu. Nah, sahabat, ini kita melintas di berbagai macam peninggalan luhur yang faktanya ada dan ada pada era Majapahit. Tadi kita melintas di Candi Tikus. Oke sahabat, di depan ini adalah Candi Bajang Ratu. Nah, seperti ini situasi dan kondisi yang ada di wilayah Candi Bajang Ratu. Kita terus next melangkah sahabat. Dan di situ nanti banyak sekali seperti ada kolam segaran juga ada di lokasi Trowulan ini sahabat. Semoga nanti kita bisa mereview sampai tuntas. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita sudah nyampe pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, banyak narasi yang menjelaskan juga menerangkan tentang situasi kebudayaan yang ada di wilayah sini. Nah, kemarin juga dilakukan yaitu suroan atau satu suro semacam spiritual yang berkumpul di wilayah Pendopo Agung sahabat semua. Nah, kita sudah dekat dengan tikungan yang menuju pada Pendopo Agung sahabat ya. Oke sahabat yang budiman, kita tetap doakan semoga sahabat semuanya tetap mendapatkan satu berkah rezeki yang melimpah, syukur bisa buat berziarah. Nah, di sini banyak sekali mobil-mobil yang muat tanah. Nah, itu difungsikan sebagai yaitu pembuatan batu bata. Memang sejak zaman dahulu Trowulan terkenal dengan perajin batu bata yang sangat hebat leluhurnya. Maka banyak sekali candi-candi di sini yang terbuat dari batu bata merah. Dan anehnya di situ setiap candi itu kalau kita amati rekataannya sangat rekat sekali, bahkan seperti menempel tapi lain-lain. Artinya
kayak apa, ada sistem yang membuat mereka tuh sangat pekat menempelnya, dan terkenal juga dengan sistem kosot. Setelah dihaluskan terus ditata dengan rapi, dijadikan satu bangunan kuno, tempat peribadatan, juga candi-candi, gapura depan. Nah, banyak sekali di sini. Oke sahabat, penelusuran kita setelah ini kita belok kiri menuju ke Pendopo Agung. Kenapa disebut dengan Pendopo Agung? Karena juga diyakini di situ tempatnya para agung, para punggawa gitu. Dan nanti di belakangnya Pendopo Agung, sahabat, kami mohon terus ikuti, nanti bisa melihat adanya saksi patok gajah, yang ketika itu gajahnya digunakan Kerajaan Majapahit. Yaitu sebagai pasukan perang. Dan salah satu patoknya, patok yang masih ada sampai sekarang, terletak di belakangnya Pendopo Agung, yaitu patok Watu Gajah. Dan di situ juga disakralkan, sahabat. Nah, melintas dari patok gajah ada juga yang dinamakan, yaitu tempatnya di mana Patih Gajah Mada melakukan atau mengumandangkan Sumpah Palapa, yang disebut ada panggung di situ. Nah, nanti kita bisa melihat dengan jelas. Ikuti terus channel kami. Nah, dari arah perempatan ini kita ke kiri. Nah, sahabat, seperti ini dari salah satu perempatan kita ke kiri. Oke, nah seperti ini bangunan yang dimaksud, yang digunakan yaitu untuk berkumpulnya para punggawa. Nah, seperti ini Pendopo Agung Trowulan. Ya, ini ada gapura besar, seperti kita masuk pada satu istana besar juga. Nah, sahabat, oke, kita masuk kanan, ada tulisan parkir. Nah, parkir kita ke kiri. Nah, oke, parkir dulu. Nah, di sini, oke, sini ya. Oke, nah sebelum masuk pada Pendopo Agung, kita ada parkir, dan di depan ini sudah disediakan kayak semacam kayak apa ya, untuk memberi makan pada satu kijang. Nah, ini kesukaannya anak kecil-kecil gitu, seperti ini ya. Nah, seperti ini, makannya kangkung gitu. Nah, ini ada yang bawa es krim, bukan makan es krim ya, makannya kangkung ya, makannya kangkung sini, diberikan pada sana. Oke ya. Nah, kangkung. Jadi kangkung di sini laris banget, Pak, nggih. Ya, ini tidak melijo tapi jual makanan. Ya, ya seperti ini. Nah, ini ada ke sini. Nah, untuk masuk Rp4.000
bisa ngasih makan. Nah, kayak gini. Anak-anak kecil gitu, mungkin ada yang keluarga yang diberi kayak berlibur gitu. Untuk berlibur mungkin pada hari Minggu atau apa gitu. Di sini rame. Anaknya diajak untuk memberi makan pada satu kijang-kijang yang ada. Ya, ini tiket masuk 4.000, murah banget, sudah dijaga, Pak. Pak, monggo. Nah, seperti ini. Dan tiket masuk ini ya ada di kanan jalan. Nah, ini jadi tempat wisata, sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada ruko-ruko, juga warung-warung kopi, warung makanan yang ada di sini, sahabat. Kayak begini ya. Nah, seperti ini. Dan depan itu adalah gapura yang menuju pada salah satu tempat dan lokasi tempatnya yang kita ceritakan tadi. Nah, di depan itu adalah tempatnya kijang-kijang. Ya, orang di sini menyebutnya kidang gitu. Nah, seperti ini. Oke, di sudut jalan. Nah, seperti ini. Yuk kita lanjutkan. Nah, di lokasi ini ya seperti kita masuk pada satu kerajaan Majapahit ya, yang berbau kisah-kisah juga sejarah, sahabat ya. Nah, kayak gini. Wow, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ada keseimbangan antara kanan dan kiri. Wow, keren banget, sahabat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tentunya di sini ada peta lokasi Pendopo Agung. Nah, seperti ini, sahabat ya. Kita masuk. Nah, setelah kita masuk, kita ada sebelah kiri. Nah, yang ada di sini seperti ini. Patung kepala Gajah Mada. Ya, seperti ini, sahabat. Nah, ini juga masih disakralkan, dan setelah di kiri jalan, di depan ada Pendopo Agung yang seperti ini. Nah, yang di sini digunakan sebagai tempatnya bermain, juga tempat untuk melakukan istirahat siang gitu, setelah putar-putar di satu lokasi tentang sejarah, tentang kisah-kisah yang ada di Majapahit ini. Pendoponya besar banget, maka disebut dengan Pendopo Agung. Seperti ini mungkin dulu Majapahit itu juga seperti ini, mungkin ya, sahabat ya. Oke. Nah, ini ada Pendopo Agung tulisannya. Oke, sahabat, di sebelah kiri juga ada kayak binatang-binatang gitu. Dan di sebelah kanan ada kayak semacam tempatnya WC umum, juga tempatnya itu. Nah, ini pendoponya, sahabat, besar banget. Nah, oke, di salah satu tempat dan lokasi ini tempatnya istirahat orang yang sedang wisata, orang yang melakukan review wisata yang ada di wilayah Mojokerto. Dan setelah kita mau duduk-duduk, ini ada satu peringatan ya, sepatu sandal harus dilepas gitu. Seperti kakak-kakak ini tidak memakai sepatu, juga tidak memakai sandal ya. Kak, permisi Kak, wisata dari mana Kak? Mana? Dari mana?
Wisata dari mana? Sumombito, Jombang berarti. Oh ya. Udah lama tadi ke sini? Udah lama di sini? Udah lama? Oh, baru datang. Ya, ini juga digunakan istirahat ya. Ketika orang itu berwisata, jalan-jalan, putar-putar di wilayah sini ya sahabat. Dan pendokternya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini kita putar di sebelah kanan sahabat ya. Oke sahabat, nah seperti ini situasi tentang orang ketika melakukan perjalanan di situs kisah sejarah yang ada di Mojokerto. Dan ini ada gambaran relief seperti ini sahabat ya. Di batu gajah ini tegakkan banyak orang gitu, asal mulanya seperti ini, dan digunakan untuk sebagai patoknya gajah ya seperti ini. Nah, seperti ini gambaran-gambarannya, sangat luar biasa sahabat ya. Wow. Nah seperti ini. Oke sahabat, di sini ada beberapa relief yang ada di kanan juga kiri. Nah di sebelah kiri juga ada gambaran banyak sekali prajurit juga yang mengawal kerajaan Majapahit. Oke, let's go, kita masuk ke dalam ruangan belakang Pendopo Agung. Nah seperti ini. Nah di depan ini ada semacam tempat dan lokasi, yaitu untuk ritual, yaitu tentang adanya patok gajah yang ada di sini sahabat ya. Ini. Nah, oke seperti ini. Nah, oke sahabat, di sini digunakan sebagai tempatnya wisata religi ya sahabat. Nah, kita masuk dari sini, kita masuk ya seperti ini. Nah ini ada patok yang tadi seperti diterangkan di depan. Nah seperti ini benar-benar ada dan benar-benar ada di satu tempat dan lokasi ini, tentang apa itu kisah-kisah yang ada di Majapahit. Nah ya, jadi ini batunya pun batu asli, bukan batu cor atau batu yang dibikin yang seperti orang sekarang dalamnya ada kayak betonesernya atau gimana, bukan. Ini batu asli. Sahabat bisa kunjungi di sini, di lokasi ini yang terletak ada di Pendopo Agung Trowulan Mojokerto. Nah seperti ini masih diuri-uri, digunakan sebagai tempat yang sakral. Mohon izin kalau masuk tentunya sahabat jangan sampai memakai sandal atau sepatu. Yang difungsikan tempat ini adalah sebagai tempat yang mari kita lestarikan gitu. Nah, dan setelah kita mengunjungi beberapa tempat ya tentang patok gajah, tentang kesungguhan dari keaslian tentang satu tempat dan lokasi ini, di belakang ini ada tempat yang sakral juga sahabat. Di belakang Pendopo Agung, nah kayak gini. Nah ada pintu, nah seperti ini. Nah, yang di tempat sini juga digunakan sebagai tempat suroan. Nah kayak gini, ini ada makam kuno juga kan, banyak batu bata yang kuno. Nah di tempat sini oke ini. Nah ini adalah Panggung Agung, tempat bertapa Eyang Raden Wijaya, tempat ikrar Sumpah Amukti Palapa Eyang Patih Gajah Mada, dan ini tempat ziarahnya sahabat. Oke, ini juga
dilestarikan atau diuri-uri. Nah, ada beberapa bunga yang ada. Nah, seperti ini. Sebelum masuk ya sahabat, baca tata tertib. Nah, seperti ini. Ada juru kuncinya juga. Nah, untuk explore di siang hari ini sahabat ya, kita buktikan kalau memang benar ada tempatnya, yaitu tempatnya panggung atau mengikrarkan Sumpah Palapa itu pada waktu itu. Oke sahabat, mohon izin sahabat semuanya, kami mohon izin. Semoga sahabat semuanya tetap mengikuti kami di perjalanan kali ini tentang suroan yang ada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Oke sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita lestarikan apa yang menjadi peninggalan luhur yang ada di wilayah kita masing-masing. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.